Saya ulangi lagi, Roh Kudus itu adalah apa yang surga pakaikan ke dalam kehidupan saudara. Sehingga kita ini masuk ke dalam divine assignment. Ada sebuah tugas khusus yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Roma 13 ayat 14 dikatakan, tapi kamu kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah membuat hayalan untuk memuaskan nafsu kedaginganmu. Kenakan Kristus. Gimana caranya mengenakan Kristus? Yaitu ada Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup saudara. Bukan untuk khayalan memuaskan nafsu kedagingan, enggak. Tetapi ada sebuah otoritas yang Tuhan mau nyatakan. Sekarang kalau kita berdoa, bukan lagi kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan orang ini. Tuhan tolong. Tapi saya mau berkata bahwa Tuhan sudah memberi kepada saudara itu kuasa untuk menyembuhkan orang. Tuhan sudah memberikan kepada saudara otoritas untuk melakukan the unthinkable. Ada kalimat bagus berkata, to be seated is to rest in what Christ has already accomplished. Untuk kita duduk, itu adalah untuk beristirahat di dalam apa yang Kristus sudah selesaikan. Dan hari ini, kita melihat semua yang ada di dalam dunia itu dari kacamata sudah diselesaikan sama Kristus. Baik itu maut, baik itu kematian, baik itu belenggu, baik itu kuasa kegelapan, semua itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan saudara punya kunci, otoritas untuk bersama-sama dengan Tuhan menyatakan kasih Kristus terjadi di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir yaitu assign to lift others. Dipanggil untuk mengangkat orang lain. Elisa melanjutkan pelayanan Elia dengan 2 kali lebih banyak. Bukan untuk kemuliaan pribadi. Bukan keuntungan pribadi semata. Tapi untuk menjadi dampak dan membawa perubahan besar di negeri itu. Begitu juga dengan kita hari ini. Kita merayakan kenaikan Yeshua HaMasiah adalah untuk 2 Korintus 1 ayat 4. Dialah yang menghibur kami dalam segala kesukaran sehingga kami sanggup menghibur mereka yang sedang berada dalam kesukaran melalui penghiburan yang kami terima dari Elohim. Tuhan yang sudah menghibur kita. Tuhan yang memberi kita kekuatan. Tuhan yang memberi kita pengharapan. Now it's yours. Waktunya saudara untuk melakukan itu kepada orang-orang lain. Maka dari itu saudara ibadah di gereja ini dengan moto changing life through Jesus love. Kita yang sudah mendapatkan kasih Kristus, kita yang menjadi terang, kita yang menjadi garam, kita yang menjadi dampak. Saya appreciate dengan salah satu FB di tempat ini. Suka main olahraga bersama-sama. Ketika salah satu dari anggota alami operasi dan mereka begitu semangat sekali untuk memberikan support. Bahkan saya dikirimi video sementara besok mau dioperasi itu itu tempat tidur rumah sakit itu dibuat mainan gitu. Digoyang-goyang, ketawa-ketawa. Tujuannya adalah untuk menghibur yang besok akan dioperasi. Saya sambil tersenyum dan melihat, wah, ini adalah true friends, teman sejati, sahabat sejati. Kenapa? Karena sementara mengalami kondisi yang sukar, malah diberikan support system yang kuat. Saya rindu, saudara bukan hanya menjadi pribadi yang berpikir, what's in it for me? Apa sih keuntungannya untukku? Aku dapat apa? Temenan sama ini, aku dapat apa? Datang di ibadah YHS ini, aku dapat apa? Bekerja capek-capek dalam dunia usaha ini dapatnya apa? Karena nggak semua itu diukur dengan apa yang kita bisa dapatkan. Tapi hati saya hari ini ingin sampaikan kepada saudara, terkadang Tuhan taruh saudara di sebuah tempat untuk saudara yang menjadi berkat bagi tempat itu. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam komunitas, baik itu dalam gereja, baik itu dalam lingkungan masyarakat.
diberi assignment untuk mengangkat orang lain. Elisa mengangkat orang lain melalui pelayanannya. Saya berdoa, gereja bukan hanya fokus untuk memenuhi gedung dan main permainan gereja. Banyak-banyakan jemaat. Saya deklarasikan hari ini, saudara dan saya itu punya tugas. Dipanggil Tuhan untuk mengangkat yang terluka, untuk memberikan semangat kepada yang hancur, kepada yang tertuduh. Kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita membawa perubahan di mana kita ditempatkan. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Kita diberi kuasa untuk menjadi pengangkat bagi generasi ini. Kita naik untuk membawa orang lain naik. Saya ada sebuah ilustrasi, boleh dibantu prakarya saya. Nah ini dia. Banyak juga ya. Saya kira hanya dikasih satu saja. Saudara tahu kenapa ada yang bisa terbang dan ada yang jatuh? Yang atas dengan yang bawah ada sebuah perbedaan. Apakah perbedaannya? Ada yang tahu? Nanti dikasih gope sama Pak Budi. Bercanda saudara. Yaitu ada perbedaannya adalah helium. Ini kalau saya buka, saya hirup gitu, saya ngomong, suara saya jadi lucu sekali itu nanti. Ini gitu. Tapi ini helium bisa mengangkat balon yang tadinya letoy, lemah, lunglai, tidak berdaya, menjadi balon yang bisa mengangkat bahkan yang di bawah. Kenapa? Karena dalam ini ada substance, ada sebuah ada isinya. Dalam ini itu ada kuasanya. Gak sekedar kosongan seperti ini. Ini kosongan, ada udaranya. Tapi beda. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Seperti balon helium. Bukan hanya naik sendiri. Tapi ada something in it. Ada substance-nya yang membuat balon ini bisa naik. Boleh kembali. Terima kasih. Cuma mau nunjukkan itu saja. Saya mau berkata kepada saudara hari ini bahwa God doesn't comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. Tuhan gak menghibur kita hanya untuk membuat kita nyaman. Tapi agar kita itu bisa menjadi penghibur bagi orang-orang lain. Ayolah berhenti untuk terus mencari keuntungan bagi diri kita. Tapi saya rindu saudara ini punya kapasitas yang lebih besar. Bukan hanya memikirkan apa yang saya dapatkan. Tapi saudara menjadi pribadi yang menyatakan kasih Kristus dimanapun engkau berada. Saya percaya engkau menjadi pribadi yang ditempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Menjadi orang yang tepat di waktu Tuhan yang tepat. Untuk menyatakan perubahan melalui hidup saudara. Banyak momen di mana saya melihat di sosial media. Ada yang minta doa, ada yang putus asa, ada yang sudah nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Saya sebagai pastor bisa melayani mereka, tapi tidak ada kedekatan. Lain dengan yang saya ceritakan tadi, sementara temannya mau dioperasi, mereka segerombolan datang masuk ke ruang hospital itu dan mereka bercanda tawa dan memberi semangat, memberi kebahagiaan, goyang-goyangkan itu kasur tempat tidur di rumah sakit, dan membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Saya bisa doakan, bahkan saya datang untuk mendoakan, tapi beda. Kalau muncul dari sebuah persahabatan, muncul dari sebuah komunitas. Maka dari itu saya rindu untuk saudara boleh tergabung dalam family blessing. Dalam di komunitas bersama-sama. Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru.